warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu boleh memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Gimana nih kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Masih semangat kan? Masih. Puasanya gimana? Masih lancar? Alhamdulillah. Macet lah, macet. Oke. Ibu absensi dulu ya. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak masuk? Ada yang belum berangkat? Siapa ya? Mitra. Kenapa? Iya. Terlambat mungkin. Iya, Oh. iya. Kesianan mungkin. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti Sebenarnya jepit paling. baik. Sekarang sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap. Kalau sudah siap, duduk yang rapi, siapkan alat tulisnya. Sudah siap belum? Belum. Siapin dulu. Enggak bawang. Gabung sama kelas itu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Kemarin Ibu sudah bilang pas pertemuan sebelumnya itu kita juga akan belajar ini teorema. Enggak, Oh, enggak. belum dulu ya? Dipencet layarnya, Bu. Di atasnya Bu. Yang atas. Jadi, Ya, kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, coba perhatikan gambar di slide ini. Sudah diperhatikan? Kalian pasti sudah pernah melihat kan? Ada tangga yang disandarkan ke tembok. Sudah lihat belum? Kalau belum lihat ini. Ya gitu. Nah, kita misalkan tinggi tembok ini adalah 4 meter dan jarak dari tembok ke kaki tangga ini 3 meter. Nah, berapa ya panjang dari tangga ini? Apakah kita harus mengukur secara langsung atau sebenarnya ada cara untuk menghitungnya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teorema ini yang sangat berguna untuk menghitung panjang dari sisi seperti ini. Nah, teorema ini penting dipelajari karena sebagai dasar untuk mempelajari materi trigonometri, mencari rumus dan lainnya. Di kehidupan sehari-hari, teorema trigonometri ini juga digunakan untuk pengukuran jarak, kemudian untuk konstruksi bangunan dan perencanaan jalur terpendek ketika kita mau desain dulu Mbak Marsma. Ya. Untuk perencanaan jalur terpendek ketika ingin pergi ke suatu tempat. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Apakah kalian melihat ada bangun ruang segitiga di dalamnya? bangun datar, Bu. Oh iya, bangun datar, benar, berarti masih fokus. Bangun datar apa? Segitiga. Panjang. Mengapa segi panjangnya? Iya, iya, betul. Bukan, kan pada jembatan ini sama ininya. Ada segitiga. Nah, sebenarnya di dalam segitiga ini ada hubungan antar sisi-sisinya. Nah, bagaimana hubungannya dan bagaimana cara kita menentukan panjang dari sisi-sisinya. Nah, itulah yang hari ini kita akan pelajari tentang teorema Pythagoras untuk menentukan sisi-sisi dari suatu bangun segitiga siku-siku. Kemudian diharapkan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini dapat memahami konsep teorema Pythagoras, kemudian dapat menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku untuk menghitung
pada segitiga siku-siku. Kemudian untuk menerapkan teori Pythagoras pada masalah kontekstual dengan tepat. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum kita memasuki materi utama kita, kalian masih ingat atau lupa tentang bilangan kuadrat, akar kuadrat, dan segitiga siku-siku? Masih ingat. Masih ingat ya? Pak Iwan. Coba kita cek dulu. Siapa yang tahu 9 kuadrat? Saya. Ya, boleh, Mbak Nada. 9 kuadrat. Ya. Dengan 81. Kenapa 81? Karena 9 kuadrat itu adalah 9 dikali 9. Sebanyak 2 kali. Iya, betul. Berarti Mbak Nada masih ingat ya? Iya. Ya. Ya, jadi. Pak Iwan. Teman-teman juga masih ingat? Iya, masih Masih ingat. Pak Iwan yang ngajar. Oh ya. Tuh. Kemudian yang akar kuadrat. Siapa yang masih ingat tentang akar kuadrat? Coba siapa yang bisa menjawab akar dari 169? 13. Ya, kenapa 13? Siapa yang mau menjawab? Saya. Ya, kenapa Mbak Kuni? Karena 13 dikali 13 itu sama aja 13 kuadrat dan menghasilkan 169. Ya, betul sekali. Kita kasih applause untuk Mbak Nada dan Mbak Kuni. Berarti masih ingat semua ya? Asik. Nah, betul. Nah, materi yang perlu kita ingat juga adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini memiliki satu sudut 90 derajat, tepatnya di mana? Di B. Sini ya? Di B. Ya. Kalau yang sisi terpanjang, ini biasanya disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Yaitu sisi yang AC, benar. Kemudian sisi lainnya disebut dengan sisi apa? Sisi tegak. samping. Sisi siku-siku. Gitu. Iya. Masih ingat kan? Lupa dikit Lupa Bu. dikit. Sekarang udah ingat belum? Ya. Kalau sudah, coba perhatikan gambar ini. Oh. Ini gambar apa? Yang tadi Bu. Jembatan. Di pasar. Ya, ini adalah jembatan. Jembatan tepatnya ada di Malang. Kenapa Malang? Kan banyak ya. Iya. Mobil asli. Kayak Ini adalah jembatan kali Cibuang. Coba perhatikan ini dengan cermat. Ada bentuk apa di jembatan itu? Segitiga. Segitiga apa? Siku-siku. Di mana aja? Di tengah-tengah itu Iya, banyak. ini yang Di sampingnya enggak sih? Sini semua ya? Iya, Ya. iya, iya. 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 Ya, betul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, teorema Pythagoras ini digunakan dalam konstruksi suatu bangunan. Misalnya ini, seperti di jembatan ini. Digunakan untuk mencari panjang sisi dari yang belum diketahui. Sehingga nanti ukuran konstruksinya itu bisa pas, seperti itu. Apakah dapat dipahami? Sabar dulu. Nah, dari tadi kita udah bahas tentang teorema Pythagoras. Nah, sebenarnya itu apa sih? Nah, teorema Pythagoras itu menyatakan pada sebuah segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Udah terbayang belum? Apa perlu dituliskan? Belum terbayang dan perlu dituliskan Bu. Baik. Perhatikan ya tapi. Ya, Ya, Bu. Bu. Misalnya kita punya segitiga siku-siku A, B, C. Nah, dari teorema Pythagoras ini menyatakan kalau kuadrat sisi panjang atau kuadrat sisi miring atau hipotenusa itu C bisa kita tuliskan C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya, yaitu sisi apa aja? A dan B. A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau secara matematis itu teorema Pythagoras dituliskan seperti ini. Nah, kalau ini kan masih dalam kuadrat ya. Kalau mau mencari C-nya itu sama dengan jadi mana kali ini? Sama-sama Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu ya, paham? Paham. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Saya Bu, Ya, mau silakan. tanya, kalau misalnya yang ditanyakan itu selain sisi miringnya gimana Bu? Oh, sisi yang A atau B gitu ya? Ya Bu. Oh ya, kalau misalkan yang ditanyakan atau yang belum diketahui itu sisi yang A atau B itu bisa juga kita langsung substitusikan rumus ini. Tapi bisa juga kita pakai gini. Kita kuadratkan sisi yang ditanyakan atau yang belum diketahui itu, misalkan sisi A sama dengan selisih kuadrat dari sisi miringnya dikurangi dengan sisi lain yang sudah diketahui, yaitu B kuadrat. B kuadrat. Betul. Jadi kalau mau mencari A, itu tinggal kita akarkan ini kan B kuadrat min B kuadrat. Ini Mbak Uyam, apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Dari yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum. Oke. Nah, untuk mengerjakan itu langkahnya seperti apa? Untuk yang pertama itu kita mengidentifikasi dua sisi atau sisi-sisi apa aja yang diketahui, atau apakah A, B atau C-nya. Kemudian tentukan sisi mana yang ingin kalian cari. Kalau di gambar ini sisi mana yang dicari? Miring, sisi miring. Oh, udah hidup alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ya Bu. Nah, kalau di sini yang belum diketahui itu apa? Buat tanya Bu. Sisi C. Nah, berarti kalau mau mengerjakan tinggal kita substitusikan ke rumus teorema Pythagoras. Ada yang mau nyoba nggak? Ada. Oke, kita coba kerjakan bareng-bareng aja ya. Iya, siap Bu. Rumus teorema Pythagoras itu apa? C kuadrat kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan A-nya berapa? 8. B-nya berapa? 15. Nah, ini langsung kita kuadratkan. 8 kuadrat berapa? 64. 15 kuadrat 225. kemudian diapakan? Ditambah Berapa? 280. Kemudian kita cari C-nya, berarti di Akar. hasilnya berapa? Jadi untuk panjang dari sisi miringnya itu 17. Nah, Sudah paham ya? Iya. Kita lihat 17. Kedua. 17, benar kan? Ya, betul. Sudah sesuai. Nah, udah paham semua? Ya. Nah, sudah, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Ibu nanti akan memberikan LKPD untuk tiap kelompoknya. Jadi sekarang silahkan bagi kelompok menjadi 4 bagian. Ini bagian kanan menjadi 2 kelompok dan bagian kiri menjadi 2 kelompok. Silakan bisa diatur tempat duduknya. Dua. juga kita cuma berdua. Cuma 2? Iya, cuma berdua. Bisa nggak 2? Bisa. Itu belakangnya? Itu siapa ya Bu? Iya. Dua. Yaudah 2 nggak apa-apa 2. Berdua. Kelompok 1 mana? Ini. Kita kelompok Tidak lima. bisa. Satu. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Itu kelompoknya. Kelompok 3. Kelompok 4 ya. Kelompok satu izin kemana? Silahkan kerjakan secara berkelompok. Baca dulu petunjuknya. Kalau nanti misal masih ada yang bingung, bisa ditanyakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Gimana? Alhamdulillah.
Kalau mau aja. Gimana? Aman? Bu, nanti kalau nggak mau nanya gimana Bu? Harus kasih 2 pertanyaan Bu. Iya, minimal 2 pertanyaan. Sudah makan belum gitu ya Bu? Harus berhubungan sama ini ya. Bu, ini maksudnya gimana ini Bisa? dihapus? Aman? Udah selesai Bu. Pertanyaan Iya. apa? Ini kenapa sisi miringnya ini Oh, dihapus itu apa salah enggak? kemarin. Oh iya. Dikerjakan dilanjutkan ya. Oh iya. Sudah selesai pertama. Selesai. Mohon perhatiannya. Mohon perhatian. Sudah selesai semua? Apakah ada kelompok yang mau presentasi di depan? Kuning Bu, Ini kelompoknya kelompok kuning. berapa? Kelompok 4 ya. Boleh maju. 2 ya, perwakilan 2 orang aja. Bisa disampaikan hasilnya aja. Nanti mau bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Dia di lantai atas. Ya Allah. Kata-kata di lantai atas gedung paling tinggi. Perhatiin itu teman kalian. Teman-teman minta perhatiannya ya. Jadi saya sama Aur mau mempresentasikan LKPD yang bagian Ayo Mengkomunikasikan. Nah itu soalnya itu untuk menghitung jarak mendakar mobil hijau. Nah rumusnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah yang C itu kita solusikan menghasilkan 130 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 12A kuadrat. Lalu 130 kuadrat itu menghasilkan 16.900 dengan A kuadrat ditambah 14.400. Dihasilkan A kuadrat sama dengan 16.900 dikurangi 14.400. Nah, untuk A kuadrat itu sama dengan 2.500. Lalu kita akarkan A-nya yaitu didapatkan 50. Lalu yang kedua menghitung jarak mendatar mobil merah. Hasilnya apa? Oh ya. Untuk jarak mendatar mobil merah itu menghasilkan 9A. 90. Kemudian untuk jarak mobilnya nanti kita kurangkan jadi 90 dikurangi 50 40, jadi jarak mobil hijau dan merah adalah 40. Apakah dari kelompok kalian juga hasilnya sama? Sama. Kita beri aplaus kepada Mbak Kuning dan Mbak Aul. Terima kasih kalian juga. Nah, jadi gimana? Mudah bukan? Mudah-mudahan bertahan. Jadi tadi kita udah belajar apa aja? Iya, benar benar. ya. Tapi lebih spesifiknya Awal kuat. ya, Konsep aplikasi teori. ya, Segitiga siku-siku. terus apa langkahnya? Oh iya, langkah. Tadi Rumusnya, soal. konsep ya gitu. Coba siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang kita dapatkan hari ini? Saya Bu. Iya boleh, silakan Mbak Putri. Teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa jika pada sebuah segitiga siku-siku itu kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, kalau dalam matematika itu dinyatakan dalam C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian teorema Pythagoras ini tuh digunakan untuk menghitung, bisa digunakan untuk menghitung sisi yang belum diketahui. Selain itu juga digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul. Tepuk tangan untuk Mbak Putri Nala. Ya, jadi kesimpulannya sesuai yang disampaikan dengan Mbak Putri Nala bahwa teorema Pythagoras ini menyatakan kalau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Kalau dalam Waktunya sudah habis. ya sebentar ya, 5 menit. Nggak ada 5 menit. Ya. Oh iya. Ayo perhatikan. Perhatikan yuk. Dan kita bisa menggunakan untuk mencari sisi yang belum diketahui. Ayo, ikut saja. Perhatikan sini. Ya, ayo. Iya. Jadi gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Perasaannya yang
Mana emaknya mana? Yang ke-1 ditambah yang ke-3. Seneng ya? Iya. Ya, senang Bu. Seneng semua. Mereka nggak keterima tuh. Seneng. Ada nama saya Senang ini. dan pusing. Waduh, tapi banyak senengnya ya. Sama. Nah, sebagai latihan nanti akan ibu kasih kalian tugas 5 soal saja. Dikerjakan di kertas. Nanti soalnya akan ibu kirim lewat grup WhatsApp ya. Dikumpulkan minggu depan. Ibu harap juga kalian itu di rumah tetap belajar supaya lebih paham tentang apa yang kalian pelajari di dalam kelas. Ya Bu. Tetap semangat dan tetap rajin belajar ya, supaya kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Bu, ini. Sepertinya sudah cukup ya, waktunya juga sudah habis kan? Ya Bu, Ya. masyarakat Bu. Namun sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silahkan salah satu boleh memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa tentang kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Ya Bu. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan saat menyampaikan materi pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Duluan ya. Ya Bu. Ikut. Hati-hati Bu.